Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Febriliani dari kelas W2 Komputerisasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bentuk usaha tetap mata kuliah Administrasi Pajak dengan dosen Bapak Riswanda Priyatna, SAG MSI. Pengertian bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri, non-resident taxpayer, baik orang pribadi, nature person, atau badan legal person untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Peraturan dalam Undang-Undang PPH Bentuk Usaha Tetap Indonesia dapat berupa cabang atau kantor perwakilan hingga orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi, bentuk usaha tetap adalah sebuah usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Jenis wajib pajak bentuk usaha tetap. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2019 menjelaskan pengertian dari pribadi atau badan asing sebagai subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang pribadi asing, adalah warga yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia selama 183 hari atau 12 bulan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Yang kedua adalah badan asing, yaitu badan yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Artinya, bentuk usaha yang sifatnya persiapan atau penunjang dikecualikan dari pengenaan pajak bentuk usaha tetap. Ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dari bentuk usaha tetap. Merujuk pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2019, bentuk usaha yang mendapatkan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B adalah usaha yang melakukan kegiatan bersifat persiapan atau penunjangan. Perbedaan perlakuan perpajakan bentuk usaha tetap dengan wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak bentuk usaha tetap yang pertama tidak dapat menikmati tax treaty Indonesia dengan negara tax treaty partner lainnya karena bentuk usaha tetap tersebut bukan penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh bentuk usaha tetap dikenakan branch profit tax. Lalu, wajib pajak dalam negeri, yaitu wajib pajak dalam negeri dapat menikmati tax treaty dengan negara yang telah menjadi kerjasama P3B atau tax treaty. Yang kedua yaitu laba bersih setelah pajak yang diterima wajib pajak dalam negeri tidak dikenakan branch profit tax. Ada 3 kriteria bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajaknya. Yang pertama yaitu adanya suatu tempat usaha di Indonesia. Yang kedua, bentuk usaha bersifat permanen. Dan yang ketiga yaitu tempat usaha digunakan orang pribadi asing atau badan hukum untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Jenis dan contoh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang pertama ada tempat kedudukan manajemen, kedua cabang perusahaan, yang ketiga kantor perwakilan, yang keempat gedung kantor, yang kelima pabrik, lalu ada bengkel, yang ketujuh ada gudang, yang kedelapan ruang untuk promosi dan penjualan, yang kesembilan adalah pertambangan dan penggalian sumber daya alam, yang kesepuluh adalah wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi atau migas, yang ke-11 ada pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kehutanan. Yang ke-12 ada proyek konstruksi, instalasi atau perakitan. Yang ke-12 ada pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan yang terakhir ada orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Jenis penghasilan yang diterima oleh bentuk usaha tetap atau objek pajak penghasilan badan usaha tetap. Ada yang pertama, penghasilan badan usaha tetap dari attribution rules. Yang kedua, penghasilan badan usaha tetap dari force of attraction. Dan yang terakhir adalah penghasilan badan usaha tetap dari effectively connected. Cara menghitung penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap.
Merujuk pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Bagaimana jika bentuk usaha tetap rugi? Apabila penghasilan kena pajak sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dijadikan penghasilan kena pajak oleh bentuk usaha tetap, maka perlakuan khusus sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak bentuk usaha tetap. Pajak yang dikenakan terhadap bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 dari sebelumnya 28% berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam BLID ini ditetapkan tarif PPh termasuk tarif pajak PPh bentuk usaha tetap mengalami penurunan secara bertahap. Tarif ini tidak hanya berlaku bagi wajib pajak luar negeri, namun juga wajib pajak badan dalam negeri. Aturan tentang tarif pajak bentuk usaha tetap atau tarif PPh bentuk usaha tetap tertuang pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 2A. Seperti diketahui, besar tarif perhitungan PPh badan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.